akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Paling cuma kuliah aja sih, masih sibuk. Oh iya, masih kuliah ya. Oke, apa nih tujuannya datang pada saya konseling? Itu sih saya kayak udah akhir-akhir itu udah mulai resah gitu sama kebiasaan saya yang suka belanja online kayak gitu lah. Oh iya, belanja online. Apa yang membuat saudara resah dengan belanja online? Mungkin dimulai dari awal pandemi kemarin ya, karena kita emang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beli apa-apa, jadi waktu itu pemikiran saya belanja online itu jalan satu-satunya buat kita bisa beli apa yang kita mau. Nah dari situ saya jadi lebih sering belanja online, ngabisin waktu saya di aplikasi tersebut kayak scroll belanja buat yang kayak gitu. Oke, cukup kompleks ya. Sebenarnya ini masalah yang banyak terjadi di kalangan anak muda. Nah, tapi apakah ada efek samping yang berlebih atau yang tidak biasa dari Anda karena kebiasaan belanja Anda ini? Mungkin efek sampingnya sampai nggak waktu tidur ya, soalnya kayak sempet kalau nggak bisa tidur tuh bukannya waktu tidur, tapi tengah malam tuh buka Shopee, buka aplikasi-aplikasi belanja online gitu, stokol bisa sampai malam, terus tiba-tiba dibeli sampai pada akhirnya gitu ngabisin waktu tidur, ngabisin uang juga pastinya, ada jelas uang yang habis jelas gitu. Untuk efek samping yang lainnya, misalkan dari pola kehidupan Anda, apakah ada yang berubah? Iya, saya kan biasanya kayak sebulan sekali atau misalnya saya punya uang simpanan, uang tabungan buat kebutuhan mendadak atau apa. Tapi semenjak saya jadi sering belanja itu kayak nggak ada banget gitu uang simpanan, bahkan sampai kayak kadang saya tuh akhir bulan tuh harus banget ngirit gitu, saking uang saya habis dipakai buat belanja. Oh oke. Cukup kompleks ya. Jadi bukan hanya mengganggu pola tidur, tapi juga pola hidup dan makan yang tidak biasa. Oke baik, mungkin saudara ini untuk sekarang sesi pertama ini saudara hanya cukup menjelaskan kecemasan saudara. Nanti mungkin kita akan lanjut di sesi berikutnya 3 hari ke depan. Saudara temuin saya lagi. Nanti kita akan bahas lagi mengenai kecemasan Anda. Untuk hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Halo, selamat pagi saudara Tini. Pagi. Apa kabar nih? Setelah 3 hari. Oke, alhamdulillah ya, baik-baik aja. Oke, gimana nih selama 3 hari dari terakhir kita ketemu? Apakah ada yang berubah? Mungkin lebih ke kadang kalau bisa kamu belajar jadi kayak inget, aku kan udah sampai nemuin konselor nih, masa iya masih mau gini-gini aja, jadi kayak mengingat percakapan kemarin gitu, masa udah nemuin konselor masih tetap mau belanja masih ini, jadi agak ngurangin lah sedikit. Oke, berarti ada perubahan ya ke arah yang jauh lebih baik. Oke, tapi masih ada kecemasan yang dirasakan? Masih sih, soalnya kayak berkurangnya tuh cuman kayak nggak scroll tuh jarang, tapi yang kan masih ada kayak di keranjang masih banyak tuh, kadang diliatin yang di keranjang tiba-tiba check out, masih kayak gitu sih, masih kayak belum bisa nge-manage uang gitu, masih belum bisa nabung, masih belum bisa kayak gitu pokoknya. Baik, tapi setidaknya dari cara pola pandang dan berpikirnya sudah ada perubahan ya dari terakhir dari sebelum kita ketemu. Oke, mungkin ya pada dasarnya orang-orang belanja itu kan karena mereka butuh ya. Tapi mungkin saudara merasa cemas dan sampai mengganggu beberapa pola kehidupan karena telah menjadi habit dan terlalu berlebihan. Iya. Oke, mungkin menurut saudara apa sih yang bisa saudara lakukan untuk mencegah hal-hal yang membuat Anda terus-terusan melakukan hal-hal ini? Mungkin kayak tadi ya, sekarang kan udah kayak mulai mengurangi kayak scroll yang kayak gitu. Itu aja sih paling. Maksud langkah kedepannya mungkin kayak coba buat ngapusin aplikasi mungkin, terus coba buat ngisi-ngisiin uang gitu aja sih paling. Iya betul karena memang harus ada langkah yang dilakukan ya. Salah satu memang itu kalau misalkan saudara tidak keberatan untuk menghapus aplikasi itu jauh lebih baik. Atau mungkin saudara bisa mengubah pola hidup saudara, karena memang kebanyakan e-commerce ini kan toko online ada di handphone ya. Anda mungkin bisa menghindari handphone dengan cara mungkin Anda bisa menonton, membaca, atau mungkin bermain jalan-jalan gitu kan. Sekarang sih lebih sering kayak nonton atau enggak keluar gitu, kayak cuma jalan-jalan, cuma lihat-lihat aja gitu aja sih. Soalnya kalau di luar kan kayak apa ya, pikirannya lebih mahal gitu mikirnya tuh kayak
barang-barang dia lebih mahal daripada di online store gitu. Jadi kalau keluar itu cuma kayak jalan-jalan aja gitu. Ya, itu hal yang bisa Anda lakukan. Setidaknya Anda mungkin sadar hal-hal ini bisa membantu Anda. Kedepannya mungkin Anda bisa membiasakan diri untuk melakukan hal ini sampai akhirnya tidak menghilangkan, tapi bisa mengurangi, sangat mengurangi kebiasaan belanja Anda. Oke, mungkin ada lagi hal yang ingin Anda sampaikan perihal kecemasan atau hal lainnya? Itu aja sih, paling tuh kayak cemasnya tuh keluarga tuh udah mulai kayak apaan sih belanja terus setiap minggu, terus setiap 2 hari sekali tuh selalu ada barang yang datang ke rumah. Apalagi kan saya tuh selalu kayak kalau misalkan saya lagi nggak punya uang, saya bikinnya kayak saya nggak kos nih sekarang, jadi saya langsung mikir kayak ya udahlah, kirim ke alamat rumah aja COD biar orang rumah yang bayar. Nah dari situ mungkin orang-orang pada risih gitu, kenapa sih belanja terus gitu. Itu aja sih paling yang sampai kayak dampaknya orang-orang sampai kayak ngomen gitu. Mungkin waktu awal-awal kayak sekali 2 kali tuh biasa aja, orang tua kayak nggak apa-apa, tapi mungkin karena sekarang ada keseringan gitu, orang tua juga udah mulai kayak risih, kayak ngomen gitu. Ya. Kalau dari pihak keluarga ada nggak hal yang dilakukan untuk bisa mencegah Anda terus belanja, atau hanya sekedar protes secara verbal kayak memarahi atau menasehati, ada nggak? Kadang barangnya nggak dikasihin atau minta uang ganti dari saya, jadi mereka benar-benar nggak pernah bayarin lagi. Kalau sekarang udah cuma bayar sendiri, bayar sendiri, jadi di situ saya kayak ketar-ketir gitu, kayak ih bayarin dari mana nih, kan makanya dikerumahin juga karena saya uangnya sedikit, jadi saya cepat ke rumah. Nah dari situ saya jadi agak oh yaudah deh jangan terlalu sering gitu, toh ujung-ujungnya meskipun ke rumah ya dibayar sendiri. Ya, oke, baik. Berarti langkah keluarga juga baik ya untuk bisa menyadarkan Anda bahwasannya belanja berlebihan itu tidak baik, dan membuat Anda berpikir bahwasannya oh tidak semudah itu untuk mengajak keluarga dalam habit Anda. Oke, mungkin untuk sesi sekarang hari ini dicukupkan sekian, saudara. Mungkin kita seminggu atau 3 hari ke depan kita bertemu lagi untuk pembahasan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat siang saudara Rini. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah jauh lebih baik. Ya alhamdulillah ya. Gak kerasa sekarang udah di pertemuan terakhir ya. Setelah 2 kali saudara Rini kesini melakukan konseling. Ya, gimana nih selama 2 tahapan kemarin? Apakah perubahan yang dirasakan jauh lebih baik? Iya sih, perubahannya jauh lebih baik, jauh lebih signifikan dari pertemuan sebelumnya. Sekarang jadi saya udah mulai berani buat kayak menghapus beberapa aplikasi. Bahkan sekarang di handphone saya cuma ada satu aplikasi belanja online gitu. Dan saya juga mulai menyisihkan uang saya, misalkan kayak saya nyimpen segini untuk misalkan jajan, segini untuk makan, segini untuk belanja, dan segini untuk nabung gitu. Saya udah lumayan terbiasa akan hal itu. Terus saya juga ikut kayak arisan, soalnya saya susah banget nyimpen uang sendiri kan, jadi mungkin jalan itu yang saya ambil buat nyimpen uang di orang lain gitu. Jadi lebih ke manage aja gitu, soalnya kalau nyimpen sendiri kadang masih tetap kepake kan. Betul. Ya paling itu aja sih apa yang saya ambil gitu. Dan alhamdulillah dari apa namanya tanggapan keluarga pun bagus gitu. Mereka udah mulai apa ya namanya apa sih namanya mungkin kalian juga ikut membantu dalam proses mereka juga senang dengan perubahan yang signifikan yang terjadi di diri saya. Oke, baik. Jadi untuk pola hidup mungkin sekarang jauh lebih baik ya. Dari segi jarang, pola tidur udah mungkin jarang, sekarang udah jarang sekolah buat belanja udah jarang. Oke, ini kabar yang baik ya. Jadi mungkin saudara ini dalam 3 pertemuan ini sudah merasakan perubahan yang sangat pesat kalau menurut saya, karena secara kesadaran pun saudara itu sudah sadar bahwasanya apa yang saudara lakukan ini sudah membuat saudara ini dari segi pola hidup itu tidak biasa, kemudian ya tidak sehat, tidak baik. Kemudian untuk hal-hal yang saudara ingin lakukan ke depannya juga mungkin di pertemuan kemarin sudah dibahas bahwasannya secara kesadaran saudara ini sadar bahwasannya ya hal-hal yang tadi ini adalah cara-cara yang bisa membantu saudara mengubah pola Shopee-holic ini ya. Mungkin ya untuk kedepannya saya hanya bisa menyarankan untuk terus continue melakukan hal-hal ini
melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu fokus pada handphone, sehingga saudara tidak merasa gabut dan merasa harus scroll lagi belanjaan, kemudian cekot-cekot yang tidak perlu. Mungkin kedepannya juga pola hidup saudara bisa jauh lebih baik dari sekarang. Mungkin bisa kedepannya saudara sudah tidak butuh lagi belanja online, mungkin karena merasa belanja langsung ke tempat itu jauh lebih nyaman. Ini hal ini bisa terjadi kalau misalnya saudara continue melakukan langkah-langkah yang sebelumnya kita bicarakan mengenai pengalihan kegiatan, seperti hal-hal yang bermanfaat, menonton, membaca, mungkin belajar, jalan-jalan dan sebagainya. Oke, mungkin selain itu saudara ada yang ingin disampaikan lagi? Ya itu aja sih, makasih udah mau jadi tempat curhat, udah mau mendengar bahasa saya, memberi masukan gitu, sampai sama-sama ada perubahan saat ini. Makasih banyak. Saya ikut senang karena saudara bisa berubah pola hidup yang jauh lebih baik. Mungkin kedepannya semoga bisa menjalani hidup yang lebih sehat. Mungkin karena saudara sudah melakukan 3 pertemuan, saya rasa dan 3 pertemuan ini sudah cukup. Kedepannya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai, tidak dalam forum konseling seperti ini. Mungkin terima kasih saudara. Selamat siang.